Baik, saya sambungkan apa cerita tadi itu tentang pajak dan bea cukai untuk apa bait Allah itu. Kalau kita tarik kesimpulannya tentang cerita itu, menurut apa jadi kehidupan kita hari ini itu, bagaimana bisa membangun sebuah bait Allah itu kalau tanpa apa jadi partisipasi dari apa umatnya itu. Jadi umat itu menentukan apa jadi untuk membangun sebuah rumah Allah itu atau rumah Tuhan itu, kebersamaan itu. Jadi tentang bait Allah itu adalah rumah Tuhan itu. Sebuah gereja bisa dibangun itu kalau apa jadi umatnya apa jadi ada kesadaran untuk membayar apa itu. Jadi tentang apa kewajiban gereja itu, sekalipun berapapun besar dan kecilnya apa jadi apa itu kewajiban kita. Bukan soal angkanya itu, tapi ini merupakan apa kewajiban kita sebagai umat untuk bisa membangun sebuah apa bait Allah. Contoh, ya kita ambil apa jadi contoh yang konkret tentang gereja apa kita di Cewonike dulu itu. Tidak mudah ini membangun apa gereja semegah ini itu. Bukan sekejap mata saya bisa dapat itu apa itu jadi uang, dan bisa sekejap mata itu membangun itu gereja bertahun-tahun itu. Jadi tokoh umat Katolik terutama para jadi ketua dewan, DPP, KBG merancang apa jadi tentang apa jadi dana untuk membangun apa gereja itu. Begitu dulu itu. Jadi begitu apa jadi pada saatnya dulu membangun pelan-pelan apa jadi gereja itu. Akhirnya itu hari ini kita nikmati apa jadi sebuah apa gereja yang paling indah untuk apa jadi ya boleh dikatakan Manggarai lah itu. Manggarai itu. Karena gereja ini bukan apa sedikit biayanya itu. Itu Tuhan tidak memperhitungkan apa jadi pajak kita dulu itu apa jadi bangun di gereja itu. Karena istilah pajak ini sebenarnya apa iuran gereja itu istilah pajak apa jadi bagi apa jadi kehidupan gereja itu. Beda kalau pajak ngomong tentang negara itu. Kalau pajak tentang ngomong negara itu berarti bayar biaya untuk apa jadi kehidupan apa negara. Ini pajak menyangkut apa tentang gereja itu, biaya kehidupan apa gereja. Itu. Menariknya apa jadi tentang cerita itu, artinya kalau saya berkesimpulan itu, jadi kitab suci mengajak umatnya untuk berpartisipasi untuk apa jadi hidup menggereja itu. Jadi tidak soal apa jadi berapa besar angka yang kita apa jadi sumbangkan untuk gereja, tapi tetap wajib apa untuk apa jadi memberikan sumbangan sebesar apapun apa jadi angkanya itu. Itu kita ambil apa contoh yang konkret itu. Kalau kita bisa apa jadi apa setiap hari Minggu wajib kita itu apa memberikan kolekte itu ke apa peti kolekte biar Rp1.000, tapi artis kalau itu ke apa kehidupan apa gereja itu. Jadi kalau kita pergi gereja itu apa jadi tanpa berikan apa jadi sumbangan untuk apa jadi kolekte itu, bagaimana gereja itu bisa berkembang itu. Karena istilah gereja mandiri itu apa jadi istilahnya ya memang dari umat untuk apa kehidupan gereja itu. Makanya himbauan dalam kitab suci ini tidak salah kalau dia memberikan apa himbauan seperti itu. Menyangkut tentang apa Tuhan Yesus tadi itu, dia memberikan gambaran untuk kita semua itu, bahwa inilah membangun sebuah bait Allah itu harus dari pajak dari kita umat itu, bukan dari siapa-siapa. Jadi umat harus apa jadi taat membayar apa jadi iuran gereja. Itu tidak boleh apa jadi seperti cerita yang baca pertama tadi tentang apa jadi kehidupan sosial di kelompok itu KBG itu tentang Ibu Dewi dan siapa itu satu tadi itu yang istilahnya saya tidak bayar apa jadi sumbangan itu karena apa jadi pada saat giliran saya mereka tidak pernah memberikan sumbangan saya itu tidak boleh tidak boleh itu. Jadi namanya rahasia kehidupan itu kita tetap hanya Tuhan saya yang apa jadi menentukan apa tentang apa kehidupan kita. Ya,
prinsipnya kita memberikan dari hati. Itu bukan soal jumlah angka besar dan kecil ini barang. Berapapun kemampuan kita ya harus berikan sumbangan itu. Jadi mungkin demikian saja jadi penyampaian dari saya untuk ke fasilitator. Terima kasih. Baik, di sini saya mau mengambilkan kesimpulan dari jawaban Bapak dan Mama tadi. Di sini di kitab Matius bab 17 ayat 24 sampai 27 menegaskan prinsip ketaatan sukarela dan kerendahan hati Yesus dalam membayar bea baik Allah, meskipun ia berhak bebas sebagai anak Allah demi menghindari batu sandungan bagi orang lain. Mirip situasi KBG di mana ketua dan anak muda lelah menghadapi ketidakpedulian anggota seperti keluarga Pak Budi, Ibu Ratna, dan Ibu Rita. Kisah ini mengajarkan bahwa prioritas tidak digunakan untuk mengecualikan diri dari tanggung jawab bersama, melainkan diwujudkan melalui tindakan kasih yang aktif, seperti Yesus menyediakan koin melalui mukjizat daripada menuntut pembebasan. Kitab suci menegaskan pentingnya kasih kepada sesama tanpa menyimpan dendam dan menuntun balas, serta mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Yesus mengajarkan kasih tanpa syarat bahkan kepada musuh dan menekankan bahwa kepedulian sosial merupakan ekspresi penghormatan kepada Allah. Dokumen gereja seperti Gaudium et Spes dan ajaran sosial Katolik mengajak umat untuk terbuka dan saling peduli dalam solidaritas, menolak sikap individualistis yang memecah belah, dan menggiatkan partisipasi dalam kehidupan komunitas gereja dan sosial. Saya meminta Bapak dan Mama menambahkan aksi konkret yang berkaitan dengan katekisik kita pada sore hari ini. Tema yang terakhir. Tindakan nyata. Maksudnya tema yang terakhir gitu. Tindakan nyata. Tindakan nyata. Tingkatkan pembayaran Aksi. anak tal dan bapak besar itu. Dan jangan pengurus, jangan lelah ini gitu. Jangan lelah untuk apa jadi ya mengurus itu. Mengetuk pintu Hati dari setiap apa jadi kita apa mengurus. Itu penting. Ya. Jadi di sini aksi konkretnya ini pengurus jangan lelah dan jangan mudah menyerah. Dan di sini pengurus maupun komunitas dalam KBG itu mengutuk pintu hati sesama. Yang berikut itu ke gereja. Karena tentang Ibu Dewi itu merupakan tantangan itu tentang Ibu Dewi itu merupakan tantangan sosialnya, yaitu solidaritas kepada hajat-hajat yang sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsi sukarela dari kehidupan bermasyarakat. Tulis pun solidaritas kehidupan masyarakat di KBG. Jikalau ada hajat yang membutuhkan dukungan dan bantuan sesama secara sukarela. Seperti hajat kematian, hajat orang sakit, serta hajat yang lain yang sangat dibutuhkan mendapat bantuan.
Jadi di sini Iya. solidaritas kehidupan masyarakat di KBG jika ada hajatan dukungan dan bantuan secara sukarela seperti hajat kematian dan sakit. Karena banyak kehidupan sosial dalam apa jadi KDG itu. Yang utama untuk yang sakit dengan kematian. Di sini saya meminta kepada Bapak dan Mama untuk memanjatkan Aku lihat doa permohonan, doa umat. Ya. Ya tahu dia. Yang kira. Pas masuk. Kami akan mengganggu video beta. Doa permohonan. Satukan dalam doa. Pandang mampu. Tuhan Bapa di dalam surga, pada sore hari ini kami dihibur dan diberi bekal pengalaman hidup menggereja zaman dulu dan zaman ini. Tuhan, kami mohon rahmat cinta-Mu untuk memberikan pembaruan terhadap iman kami, kesadaran kami terhadap kehidupan menggereja, terhadap kehidupan bersama yang berkaitan dukungan dan sumbangan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan menggereja agar menjadi salah satu tubuh kehidupan umat beriman, kehidupan masyarakat yang utuh, agar tebaran cinta Tuhan terhadap sesama selalu berada di kehidupan kami. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu yang begitu besar, karena pada malam hari ini kami dibekali oleh kegiatan katekese pada malam hari ini. Semoga katekese yang merupakan seri kitab suci dapat memberikan makna yang sangat mendalam dalam kehidupan di tengah keluarga kami masing-masing, juga dalam kehidupan berkelompok. Terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang menjadi harapan kami semua yang hadir pada malam hari ini dalam mengikuti katekesi ini sangat berarti bagi kami semuanya. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang Kau sampaikan pada kesempatan ini, di mana firman-Mu mengetuk pintu hati kami untuk senantiasa peduli dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan kami. Semoga kami sadar akan arti mencintai dan menyayangi. Kami mohon
kita satukan doa permohonan kita ini dengan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran-Mu di tengah kami. Tanamkanlah dalam hati kami cinta kasih-Mu yang tulus, agar kami selalu peduli dan mau melayani sesama dengan sepenuh hati. Gunakanlah kami untuk saling menolong dan berbagi di setiap langkah kehidupan sesuai dengan ajaran cinta kasih-Mu. Amin. Pada waktu nomor 298. Tuhan Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang sertakan perjamuan akan hidup kekal. Tuhan Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan. Selamat